Kali ini saya akan membahas mengenai hermeneutik genre sejarah. Yuk kita belajar sama-sama. Check this out. Oke, tujuan dari video pembahasan ini adalah untuk memberikan beberapa saran hermeneutik mengenai masalah contoh-contoh Alkitabiah. Nah, jadi apa yang aku katakan di sini itu juga dapat diterapkan kepada semua narasi dalam Alkitab, termasuk pada sebagian dari isi-isi kitab Injil. Nah, tapi di sini kita akan lebih fokus membahas mengenai kitab-kitab para rasul. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai kitab-kitab para rasul. Kitab-kitab para rasul itu ditulis oleh Lukas sebagai kelanjutan dari kitab Lukas. Nah, mengapa dikatakan ditulis oleh Lukas sebagai kelanjutan dari kitab Lukas? Karena di dalam kitab-kitab para rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama juga, itu dalam perikopnya judulnya adalah Roh Kudus dijanjikan. Itu dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, dari kata dalam bukuku yang pertama ini, berarti ini maksudnya adalah kitab-kitab para rasul ini bukannya buku yang pertama, tapi sudah ada buku yang sebelum kitab-kitab para rasul ini. Makanya para peneliti mengatakan bahwa kitab-kitab para rasul ini merupakan kelanjutan dari kitab Lukas. Nah, adapun tujuan dari penulisan kitab para rasul dan kitab Lukas adalah untuk meneguhkan iman dan juga memberikan suatu catatan sejarah yang dapat dimengerti tentang pernyataan Allah kepada manusia dalam karya Kristus, baik melalui jalan kehidupan pribadinya maupun melalui gerejanya. Nah, jadi di sini itu kitab-kitab para rasul tidak hanya menceritakan mengenai tentang sejarah gereja mula-mula pada saat itu, tapi juga kitab para rasul ini memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan baik secara historis maupun secara spiritual. Nah, dari kitab-kitab para rasul ini juga menetapkan suatu norma bagi gereja di segala zaman. Nah, selanjutnya adalah mengenai eksegesis kitab-kitab para rasul. Kitab-kitab para rasul itu seperti yang kita tahu, itu adalah merupakan buku yang sangat menarik untuk dibaca. Kita bisa tenggelam dalam cerita-cerita di dalam kitab-kitab para rasul. Tapi sebenarnya kitab-kitab para rasul ini sendiri adalah kitab yang sulit untuk digunakan dalam penyelidikan secara berkelompok. Karena ada bermacam-macam alasan untuk orang membaca kitab-kitab para rasul ini. Contohnya, ada orang yang sangat tertarik dalam teluk-teluk sejarah, yaitu di mana kitab para rasul ini dapat memberikan informasi mengenai sejarah gereja yang mula-mula. Tapi ada juga orang yang membaca kitab para rasul ini karena apologetiknya. Jadi mereka membaca untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar dengan menunjukkan ketelitian Lukas sebagai seorang sejarawan. Tapi kebanyakan orang-orang itu membaca kitab-kitab para rasul dengan alasan untuk ibadah yang murni. Nah, jadi mereka membaca kitab ini untuk mengetahui bagaimana sih keadaan orang-orang Kristen pada zaman mula-mula pada saat itu, mula pada saat itu, sehingga itu dapat memberikan inspirasi atau menjadi contoh bagi mereka gitu. Nah, jadi dengan cara membaca yang seperti ini, banyak orang akhirnya menjadi milih-milih ketika membaca atau mempelajari kitab-kitab para rasul. Nah, cara membaca atau cara belajar seperti ini biasanya menyebabkan orang melewati hal-hal yang berhubungan dengan kronologi atau sejarah. Nah, contohnya, kita pasti nggak akan sadar ketika kita membaca 11 pasal pertama, bahwa ternyata apa yang ditulis oleh Lukas dalam 11 pasal yang pertama kitab-kitab para rasul itu sebenarnya sudah meliputi suatu jangka waktu yang lama, yaitu dalam 10 sampai 15 tahun. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya melewati hal-hal yang berhubungan dengan kronologis atau sejarah waktu yang ada di dalam kitab-kitab para rasul itu sendiri. Nah, selanjutnya kitab-kitab para rasul sebagai sejarah. Lukas ini bukanlah seorang Yahudi, jadi kita harus ingat bahwa Lukas bukan orang Yahudi. Nah, jadi cerita yang dituliskan oleh Lukas ini menjadi contoh yang baik sekali tentang historiografi Helenik. Jadi ini menjadi semacam penulisan sejarah yang berasal dari Thucydides.
itu dari tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi, dan berkembang selama masa Helenistik dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Nah, adapun biasanya tulisan-tulisannya seperti ini itu ditulis untuk mendorong dan juga untuk menjadi bacaan yang menarik, memberi informasi, mengaitkan dengan moral, dan menawarkan suatu apologetik. Nah, Lukas sendiri dalam menulis tulisan-tulisannya itu dia sangat dipengaruhi oleh kegiatan membaca dan juga dipengaruhi oleh kehidupannya dengan narasi-narasi perjanjian lama. Nah, jadi Lukas itu dalam menulis kitab-kitabnya ini memiliki minat yang jauh dari sekadar menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Karena kita bisa lihat dalam tulisan-tulisannya ada kegiatan ilahi yang berlangsung dalam cerita-ceritanya, dan juga Lukas ingin agar para pembacanya mengerti mengenai hal ini. Karena bagi Lukas kegiatan ilahi yang diawali dengan Yesus dan berlanjut melalui pelayanan Roh Kudus dalam gereja itu merupakan suatu kelanjutan cerita Allah yang bermula dari dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu, dalam mengintegrasi kitab-kitab para rasul, sebenarnya itu bukan hanya meliputi mengenai soal-soal sejarah yang murni seperti apa sih yang sebenarnya terjadi, atau juga bukan hanya cuman mengenai teologisnya aja seperti pertanyaan apa sih maksud Lukas ketika memilih-milih dan juga menyusun materi itu dengan cara yang seperti ini, tapi juga dalam mengintegrasi kitab-kitab para rasul itu juga kita harus memberikan perhatian eksegesi kita pada pertanyaan apa dan mengapa. Nah, oleh karena itu, dalam mengeksegesi kitab-kitab para rasul, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan belajar membuat pengamatan dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, adapun cara-caranya adalah seperti ini. Pertama, kita harus membaca dulu kitab-kitab para rasul seluruhnya sekali atau 2 kali. Kemudian langkah yang keduanya itu adalah kita harus memperhatikan hal-hal penting seperti orang-orang atau tempat-tempat utama atau juga tema-tema yang muncul berulang-ulang. Nah, dari sini kita bisa bertanya, apa sih sebenarnya maksudnya Lukas bisa ditulis sampai berulang-ulang begini gitu? Atau kenapa sih Lukas menulis ulang-ulang, apa sih yang menarik bagi Lukas dari tempat-tempat atau orang-orang atau tema yang muncul berulang-ulang ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus membaca kembali dengan tepat dan juga mencatat dengan keterangan ayat dari semua pengamatan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa sih Lukas menulis kitab ini dan mengapa narasi ini dimasukkan. Nah, oleh karena itu, waktu kita membaca kitab-kitab para rasul ini, kita harusnya tuh memperhatikan bagaimana sih setiap bagian dari kitab-kitab para rasul ini tuh menunjang gerakan-gerakan yang berjalan atau bergerak maju dalam prosesnya. Jadi kita tuh harus menguraikan setiap bagian yang ada, baik mengenai isinya maupun sumbangannya itu cerita itu sendiri kepada gerakan yang maju itu. Nah, berikutnya aku memberikan beberapa suatu gambaran intisar dari kitab-kitab para rasul. Nah, yang pertama, kitab-kitab para rasul pasal 1 sampai pasal yang ke-6 ayat 7 itu merupakan gambaran dari gereja mula-mula di Yerusalem. Kemudian yang kedua, kitab para rasul 6 ayat 8 sampai 9 ayat 31 itu adalah gambaran perluasan geografis yang mula-mula yang dilakukan oleh kaum Helenis pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kitab para rasul 9 ayat 32 sampai 12 ayat 24 itu merupakan gambaran perluasan awal kepada orang-orang non-Yahudi. Kemudian yang keempat, kitab-kitab para rasul pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 16 ayat 5 itu merupakan gambaran pengembangan geografis yang pertama ke dunia orang non-Yahudi dengan Paulus sebagai pemimpinnya. Kemudian yang kelima, kitab-kitab para rasul 19 ayat 21 sampai pasal yang ke-28 ayat 30 itu merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang menggerakkan Paulus dan juga Injil menuju Roma. Nah, selanjutnya aku memberikan tapi suatu contoh tegesis dari kitab para rasul 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Nah,
Dari satu contoh cerita ini, kita bisa mendapatkan cerita yang pada saat itu menceritakan mengenai penebaran awal yang diketahui dari gereja mula-mula. Nah, di pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 7 itu menceritakan mengenai pelayanan awal Filipus yang pada saat itu juga dalam pelayanannya dia disertai dengan penyembuhan dan juga kelepasan dari roh-roh jahat. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai ke-13 karena pada saat itu mujizat-mujizat yang dilakukan itu begitu hebat. Nah, akhirnya banyak orang Samaria percaya dan menjadi Kristen, dan mereka juga akhirnya menjadi dibaptis. Nah, bahkan di situ dikatakan atau diceritakan ada seorang bernama Simon, dan dikatakan Simon ini adalah seorang yang terkenal dengan sihirnya. Dia juga menjadi percaya. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 itu dikatakan juga atau diceritakan juga ketika jemaat Yerusalem mendengar mengenai kejadian ini, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Nah, pada saat ini barulah orang Samaria menerima Roh Kudus. Nah, kemudian selanjutnya di ayat yang ke-18 sampai 19, Simon yang melihat mengenai kejadian ini itu dia akhirnya ingin menjadi seorang yang menerima kuasa itu. Nah, tapi dengan cara membeli apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Nah, yang terakhir di ayat yang ke-20 sampai 23, Petrus akhirnya menegur Simon. Nah, tapi itu sendiri sebenarnya nggak jelas dari jawabannya Simon yang terakhir, apakah dia akan bertobat atau akan menerima hukuman yang diucapkan Petrus atas dirinya. Nah, makanya sebenarnya ini tuh agak ambigu kalau dilihat dari jawaban Simon terhadap perkataan Petrus. Nah, jadi kalau dari kisah ini sendiri kita bisa lihat cara Lukas dalam menyusun narasi ini itu sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa ada dua kepentingan yang menonjol di sini, yaitu yang pertama adalah pertobatan orang Samaria, kemudian juga yang kedua adalah mengenai perkara Simon. Nah, selanjutnya mengenai sudut pandangnya Lukas. Jadi ada dua hal yang kelihatan penting mengenai pertobatan orang Samaria. Yang pertama itu, misi ke Samaria itu sendiri merupakan perluasan Injil pertama oleh gereja mula-mula pada saat itu secara geografis yang dilaksanakan oleh salah satu dari ketujuh orang yang dipilih untuk melayani. Nah, kalian bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian juga yang kedua, misi itu sendiri disetujui secara ilahi dan secara rasuli, seperti yang dibuktikan oleh karunia roh yang tidak diberikan sebelum para rasul menimpangkan tangan mereka. Itu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-17. Nah, kemudian juga hal penting yang kedua bagi Lukas itu adalah peranannya Simon. Nah, bukti eksternal itu menyatakan bahwa Simon adalah seorang yang terkenal sebagai penentang orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu. Nah, jadi di sini tuh Lukas menerangkan renggangnya hubungan antara Simon dengan umat Kristen dan juga menunjukkan kepada para pembaca melalui tulisannya bahwa Simon ini tidak mendapat restu ilahi atau rasuli. Nah, perkataan Simon yang terakhir itu juga agaknya berpengertian ganda. Nah, dan Lukas itu sebenarnya juga menyatakan sikap negatif terhadap Simon, tapi perkataan Petrus mencerminkan pendapat Lukas itu sendiri mengenai kekristenan Simon, yaitu bahwa kekristenan Simon itu palsu, karena pertobatannya Simon hanyalah berdasarkan mujizat yang dia lihat, bukan karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya aku akan memberikan prinsip-prinsip umum hermeneutik sejarah. Yang pertama itu adalah firman Allah dalam kitab-kitab para rasul dapat dipandang sebagai suatu norma bagi orang-orang Kristen, terutama yang berhubungan dengan apa yang suatu narasi tertentu bermaksud ajarkan. Kemudian yang kedua, apa yang bersifat kebetulan pada maksud utama narasi mungkin mencerminkan pengertian penulis yang diilhami mengenai berbagai hal, tapi itu tidak memiliki nilai pengajaran yang sama seperti apa yang narasi itu bermaksud ajarkan. Nah, ini bukan berarti meniadakan apa yang sifatnya kebetulan dan juga tidak berarti bahwa di dalamnya tidak terkandung pesan bagi kita. Tapi di sini lebih menekankan bahwa
apa yang sebenarnya bersifat kebutuhan itu jangan dijadikan primer atau menjadi sesuatu yang utama. Walaupun itu sebenarnya bisa selalu berguna sebagai dukungan tambahan bagi apa yang diajarkan dengan tegas di tempat lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, supaya contoh sejarah memiliki nilai normatif, maka contoh itu harus berhubungan dengan maksudnya. Artinya, kalau tujuan suatu narasi tertentu adalah untuk menetapkan suatu sebagai contoh, maka contoh itu seharusnya dianggap sebagai suatu norma. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah prinsip-prinsip khusus hermeneutik genre sejarah. Nah, dalam hermeneutik genre sejarah itu tidak pernah benar untuk menggunakan analogi berdasarkan contoh Alkitabiah untuk memberikan wewenang Alkitabiah untuk tindakan-tindakan masa kini. Karena seperti yang kita bisa lihat dari contoh cerita guntingan bulu domba yang dipakai Gideon berulang-ulang untuk menemukan kehendak Allah. Itu kan berarti bahwa Allah itu begitu baik sehingga Allah mau merendahkan dirinya untuk memenuhi kurang percayanya Gideon. Nah, mungkin juga Allah dapat berbuat demikian terhadap orang lain, tetapi tidak ada wewenang atau dorongan Alkitabiah bagi tindakan-tindakan yang membenarkan hal demikian. Nah, kemudian juga yang kedua, narasi-narasi Alkitab itu bernilai sebagai ilustrasi dan kadang-kadang sebagai pola, walaupun sebenarnya itu bukan tujuan utamanya penulis. Kemudian juga yang terakhir, dalam soal pengalaman Kristen dan bahkan lebih lagi dalam praktik kekristenan, contoh-contoh Alkitab itu kadang-kadang dapat dipandang sebagai pola yang dapat diulang, walaupun itu dipandang sebagai bersifat normatif. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ya. God bless you.